Kalau kita melihat pertandingan antara Oman dan Kirgistan kemarin, saya kira memang disitulah sportivitas sepak bola yang sebenarnya. Jadi di sana tidak ada beban, yang terpenting menang. Kirgistan melakukan itu. Sebenarnya kalau mau bermain mata, Kirgistan bisa-bisa aja mengalah agar Oman itu lolos. Maafkan kami Qatar, supporter Indonesia, membuat berisik negaramu, tapi inilah salah satu bentuk nasionalisme para supporter Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Untuk berpikir realistis, saya kira Indonesia pasti bisa menang melawan Australia. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kemarin setelah tahu bahwa Indonesia lolos ke putaran selanjutnya yaitu 16 besar, para supporter tumpah ruah di jalanan di Qatar untuk merayakan sebuah sejarah baru bahwa dengan adanya tim nasional termuda pada kontestasi Piala Asia kali ini, Indonesia mampu lolos ke putaran selanjutnya di 16 besar. Apakah ini adalah faktor keberuntungan karena adanya hasil seri antara Oman melawan Kirgistan? Menurut saya bukan alias tidak. Ini adalah buah hasil dari perjuangan proses tim nasional PSSI beserta Erick Thohir dan juga Sintayong dalam mempersiapkan para pemainnya untuk pagelaran ini. Kalaupun hasil kemarin 1-1 dari Oman dan Kirgistan ini membawa Indonesia melaju ke 16 besar, inilah salah satu proses dari sebuah sepak bola. Tapi ingat, Indonesia bisa mengantongi 3 poin yang akhirnya bisa membawa kita lolos ke situ. Kalaupun kemarin seandainya Indonesia itu tidak mendapatkan poin 3, saya kira Indonesia nggak bakalan lolos. Kalau kita berbicara keberuntungan atau diuntungkan, maka yang paling tepat adalah Indonesia kalah terus dengan poin 0 tapi bisa lolos. Itu namanya diuntungkan. Tapi Indonesia kemarin bisa lolos ke putaran berikutnya adalah melalui proses dan semangat juang para pemain, ofisial, pelatih, dan semua jajaran yang ada di tubuh sepak bola Indonesia, termasuk para supporter yang fanatik dan gila alias gendeng yang ada di Qatar, dan juga pastinya kita penikmat sepak bola layar kaca. Oke, sekarang kita berbicara realistis. Kenapa saya optimis banget bahwa Indonesia nanti akan mampu memenangkan laga ini? Kalau kita berbicara tentang sepak bola, pastinya patokan saya kenapa bisa menang adalah saat melawan Jepang. Kita tahu Jepang posisi ranknya adalah 17, kemudian Australia adalah 25. Itu pun didapatkan pada ranking itu pun karena seringnya Australia melakukan laga-laga melawan negara-negara di Asia. Sedangkan kalau kita melihat ranking-ranking FIFA di negara Eropa, kenapa rankingnya sangat lamban proses naiknya, itu ya karena mereka itu jarang sekali melakukan match day melawan negara-negara yang ada di Eropa ataupun apalagi Asia. Jadi kalau kita berbicara di sini tentang realistis di atas kertas, oke lah, saat ini Australia memang jauh berada di atas Indonesia dengan ranking FIFA 25. Tapi lagi-lagi di atas lapangan yang sudah kita lihat kemarin bahwa para pemain tim nasional Indonesia itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka berada di ranking FIFA 146 atau mungkin sekarang 142. Jadi kalau saya bisa menilai itu dari pertandingan terakhir saat melawan Jepang. Kalau Indonesia mampu tetap bisa menerapkan permainan seperti halnya melawan Jepang, saya kira Australia pun juga sangat sulit membobol pertahanan Indonesia. Meskipun
saat melawan Jepang ya kita harus mengakui kekalahan, tapi kekalahan itu sebenarnya tidak mutlak atas proses permainan cantiknya Jepang. Yang paling kita sesali pastinya proses gol yang terjadi saat Jody Amat masih menit ke-6 melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak perlu. Otomatis itu sudah menurunkan mental para pemain tim nasional Indonesia. Lagi-lagi gol berikutnya sampai ketiga gol itu hanya satu saya kira yang mutlak, gol yang memang melalui proses permainan yang luar biasa, karena kita tahu gol yang kedua itu adalah proses gol bunuh diri dari Hafner. Dari keseluruhan permainan memang kalau kita memperhatikan, saya kira pemain tim nasional Indonesia ini akan sangat mampu mengimbangi permainan Australia. Secara kemarin Australia pun juga ditahan imbang oleh Uzbekistan. Dari sini mungkin para pemain Indonesia ini nanti sudah mendapatkan modal yang bagus, sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa, karena sebelumnya sudah melawan ataupun sudah menghadapi tim kuat raksasa Jepang. Kalau dilihat dari segi materi pemain, saya kira juga nggak beda-beda jauh juga. Ada beberapa pemain dari Australia memang diperkuat oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa. Di tim nasional Indonesia juga nggak kalah. Ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot, Justin Hafner, Rafael Struijk. Mereka semua juga para pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain dengan permainan ala Eropa, ditambah juga Sempati Nama. Kemudian berkolaborasi dengan para pemain Indonesia yang terbiasa dengan permainan cepat, Asnawi dan juga Pratama yang selama ini juga bermain di Liga Asia Timur. Jadi untuk pengalaman saya kira menurut saya ya 60-40 lah. Mungkin Australia hanya unggul lebih sedikit dibandingkan Indonesia kalau kita berbicara itu. Dan saya paling nggak setuju ketika ada komentar-komentar yang menyampaikan bahwa Indonesia ini negara satu-satunya pada pagelaran Piala Asia yang sangat-sangat paling beruntung. Itu bukan beruntung, ini adalah proses yang sangat luar biasa, menguras tenaga, menguras pikiran dan lain-lain. Kalau kita berbicara peluang, saya kira hampir mirip-mirip dengan tragedi yang terjadi pada beberapa tahun lalu di Piala Eropa. Kita tahu Portugal, kala itu Portugal untuk melaju ke babak selanjutnya itu nggak ada kemenangan sama sekali. Mereka semuanya bermain seri, bermain imbang. Akhirnya Portugal ini mendapatkan poin dan melaju ke babak berikutnya. Kalau kita hitung sama 3 poinnya, Portugal 3, kita juga 3. Iya, kita berharap sebagai bentuk motivasi bahwa semoga saja Indonesia bisa mengikuti jejak Portugal ataupun Argentina yang di awal-awal sangat terseok untuk melaju ke babak berikutnya, dan hasilnya mereka pun menjadi juara. Banyak sekali netizen yang menyampaikan ataupun berkomentar saat para pemain nasional, ofisial dan juga pelatih ini euforia banget mengetahui dari akhir pertandingan Oman vs Kyrgyzstan berakhir imbang. Mereka sangat bahagia serasa juara. Banyak sekali komentar-komentar miring, masa cuman gitu aja euforianya melebihi juara. Kalau saya mempunyai pandangan yang berbeda, menurut saya euforia yang berlebihan itu sebenarnya juga bagus. Kalau kita memikirkannya atau berpikirnya mencari penilaian dari sisi positifnya, bentuk euforia itu adalah bentuk sebuah motivasi untuk mengembalikan psikis, untuk mengembalikan kepercayaan diri, untuk mengembalikan mental. Jadi itu juga salah satu cara bagaimana kita itu bisa meningkatkan lagi emosional kita terhadap apa yang akan kita lakukan kembali. Kalau misalkan kita sebelumnya pada pertandingan-pertandingan sebelum Oman dan Kyrgyzstan, kita melihat
pertandingan tersebut Bahrain kita sudah down karena menang, akhirnya kita down. Harapan berikutnya adalah banyak yang berharap Oman Kirgistan ini bermain imbang. Kalau kita melihat pertandingan antara Oman dan Kirgistan kemarin, saya kira memang disitulah sportivitas sepak bola yang sebenarnya. Jadi di sana tidak ada beban, yang terpenting menang. Kirgistan melakukan itu. Sebenarnya kalau mau bermain mata, Kirgistan bisa-bisa aja mengalah agar Oman itu lolos. Mungkin di sisi lain Kirgistan di sini membawa nama negara. Ini yang patut kita apresiasi, patut kita contoh. Jangan sampai ini terulang pada sepak bola gajah di mana antara Thailand dan Vietnam berusaha bagaimana agar Indonesia tidak lolos. Kita teringat seperti itu. Tapi pada pertandingan Oman dan Kirgistan kemarin ditunjukkan benar-benar sportivitas dalam sepak bola ini sangat-sangat kelihatan. Dan akhirnya lagi-lagi ini bukan keberuntungan Indonesia, akan tetapi ini perhitungan sepak bola. Ada yang lolos dan ada tidak. Kalau kita berbicara diuntungkan atau nggak diuntungkan, memang banyak banget. Ada beberapa peluang, ada beberapa pelanggaran yang diciptakan oleh pemain lawan terhadap pemain Indonesia dan tidak terjadi pelanggaran. Yang tidak diuntungkan Indonesia gol bunuh diri, banyak banget. Tapi ketika Indonesia ini lolos ke 16 besar, saya kira bukan karena faktor keberuntungan, tapi faktor memang ini adalah proses. Dan ini adalah sepak bola, ada perhitungan-perhitungan bagaimana tim-tim ini akan bisa lolos ke babak selanjutnya. Salam sehat, salam waras, tetap yakin Indonesia mampu mengalahkan Australia dengan segala perbedaannya mulai dari ranking FIFA dan para pemainnya. Indonesia juara sliding tackle-nya Cak Ruri.